Di tengah adanya demonstrasi yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini, beresiko menekan industri otomotif dalam negeri yang sedang berusaha pulih. Yanes Martinus Pasaribu mengatakan situasi ini bisa menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan menurunkan produktivitas. Dalam wawancaranya dengan Kompas.com pada Minggu 31 Agustus 2025, Yanes menyatakan demonstrasi yang berkepanjangan dengan tuntutan yang sangat rumit berpotensi memperburuk kondisi pabrik yang saat ini tingkat produksinya sudah rendah, yaitu 55%. Konflik dalam negeri ini berpotensi memicu ketidakstabilan yang lebih tinggi akibat ketidakpastian ekonomi dan penurunan produktivitas. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, produksi mobil nasional turun 13% dari 671.899 unit menjadi 658.821 unit pada periode Januari sampai Juli 2025. Namun, di saat produksi menurun, impor mobil justru naik drastis hingga 50,7%, dari 50.932 unit menjadi 76.755 unit dalam periode yang sama. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pabrik kendaraan bermotor di dalam negeri mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya, menurut seorang peneliti dan pengamat otomotif dari LPEM FEB UI, Rianto, adalah masuknya produsen baru ke Indonesia melalui skema impor mobil utuh atau CBU. Ia menambahkan, impor mobil listrik atau BEV juga meningkat drastis. Tahun 2024, impornya hanya 40%, tapi sekarang sudah di atas 60%. Aksi demonstrasi yang berkepanjangan tidak hanya mengganggu proses produksi, tetapi juga beresiko menekan daya beli masyarakat. Kondisi sosial yang tidak stabil membuat konsumen ragu untuk berbelanja, termasuk untuk kendaraan. Selain itu, ia khawatir kerusuhan seperti 13 Mei 1998 akan terulang. Jika tidak dikendalikan, situasi ini bisa memicu ketidakstabilan yang lebih parah, terutama dengan cepatnya penyebaran sentimen negatif di media sosial. Dalam aksi demonstrasi sepekan terakhir, berbagai kelompok seperti mahasiswa, pengemudi ojek online, dan buruh bersatu menyuarakan beragam tuntutan. Tuntutan mereka meliputi penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah rendah, penghentian PHK massal, dan kenaikan upah sebesar 8,5–10,5%. Selain itu, mereka juga menuntut reformasi pajak ketenagakerjaan, serta reformasi institusi Polri dan transparansi gaji anggota DPR RI. Meskipun situasinya tidak menentu, penjualan mobil pun menunjukkan tren yang tidak stabil. Menurut data GAIKINDO, distribusi mobil dari pabrik ke dealer atau wholesale pada Juli 2025 mencapai 60.552 unit, naik 4,8% dari bulan sebelumnya. Penjualan ke konsumen atau retail sales juga naik tipis, 1,8% menjadi 62.770 unit. Namun, jika dibandingkan dengan Juli tahun lalu, penjualan mobil nasional masih menurun drastis. Wholesale turun 18,4% dari 74.230 unit. Dan retail sales merosot 17% dari 75.588 unit. Secara keseluruhan, total wholesale dari Januari hingga Juli 2025 mencapai 435.390 unit, turun 10,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Saat ini, industri otomotif Indonesia berada di persimpangan jalan, menghadapi tantangan berat akibat demonstrasi dan ketidakpastian ekonomi. Meskipun demikian, ada harapan untuk pemulihan. Namun, diperlukan langkah strategis dan solutif agar sektor otomotif bisa kembali bangkit. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotif Kompas.com. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.